Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali masih via Zoom ya. Ya, seperti biasanya sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu, silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sudah membaca doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Jangan lupa kita absen dulu hari ini. Ibu sebutkan nama-namanya. Zahro ada? Ada hadir, Bu. Muhammad Rasya? Ada, Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita tadarus dulu ya. Kita membaca surah pendek. Hari ini kita membaca surah Al-Lahab. Ibu minta salah satu dari kalian membacakan. Sama aja ya, sama-sama cuma dipimpin. Ya, Naswa ya? Bisa Naswa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Naswa ya, sudah bagus. Cuman ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi, terutama hukum bacaan qalqalahnya seperti yang akan kita bahas nanti, akan kita pelajari. Jadi ketika suatu ayat, suatu bacaan terdapat huruf qalqalah, maka dibacanya harus memantul. Nanti kita akan pelajari ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Tentang bahaya mengonsumsi Narkoba. Iya, narkoba, minuman keras, judi, pertengkaran. Banyak sekali ya dampak-dampaknya ya. Dan dari situ kita tahu apa saja sih dampak dari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu menerapkan hukum bacaan qalqalah di dalam Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, siswa juga mampu menganalisis bacaan qalqalah, bacaan yang mengandung qalqalah, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Adapun KKM yang harus dicapai adalah 76. Nanti diharapkan kalian bisa menerapkan dalam membaca Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tentang qalqalah. Apa sih qalqalah itu? Qalqalah terjadi apabila di dalam kata atau kalimat terdapat huruf ba, jim, dal, to, dan ko yang berharokat sukun atau mati. Bisa disingkat baju di toko. Cara membacanya adalah dengan memantulkannya. Jadi qalqalah artinya adalah pantulan. Hurufnya ada 5 ya. Ba, jim, dal, to, dan ko. Ya. Jadi apa artinya qalqalah? Memantulkan. Memantulkan. Pantulan. Ya. Jadi ketika ada huruf
ada bacaan yang di dalamnya ada huruf qalqalah tadi. Apa saja hurufnya? Ba, ja, da, to, ko. Ya, ba, jim, dal, to, dan ko. Hurufnya ada 5. Maka harus dibaca memantul. Nah, perhatikan surah Al-Lahab. Ibu minta Nur Faizah dibacakan, Nur Faizah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalah fi jidha balum min masad. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Bagus ya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang Ibu yang bacakan, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya lana zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, begitu ya. Sekarang ada yang ditanyakan? Bu, Ya. saya masih bingung Bu, bagaimana cara membedakan qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Gimana cara membedakan qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Ya, tadi dijelaskan, tadi di video ya dijelaskan bahwa kalau ada huruf ba, jim, dal, po, dan ko, jika harokatnya hidup, letaknya di akhir ayat, perhatikan ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Huruf terakhir adalah huruf Ba. huruf ba. Harokatnya Fathah. berarti hidup ya, tidak mati ya. Nah, ini huruf ba, huruf qalqalah di akhir ayat, harokatnya hidup, membacanya dimatikan atau diwakofkan. Nah, ini namanya qalqalah kubro atau qalqalah besar. Selomita tadi yang bertanya gimana, sudah paham belum? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Jadi bedanya adalah ketika qalqalah kubro letaknya di akhir ayat ya, dan harokatnya hidup. Baik jim, dal, to maupun ko. Kalau qalqalah sugro atau qalqalah kecil letaknya di tengah-tengah nanti. Di tengah-tengah yang harokatnya adalah mati. Nih, perhatikan ayat terakhir. Fi jidha hab. Nah, bisa dilihat nih ba nih, huruf ba. Ya, Bu. Ya, harokatnya apa nih baknya? Harokatnya sukun. Nah, ini huruf ba di tengah ayat harokatnya sukun, berarti namanya qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Mana yang lain sudah paham? Salomita sudah paham? Yang lain sudah paham? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Sekarang Ibu minta dari ayat pertama sampai ayat 5. Tadi kan Ibu sudah jelaskan, ada qalqalah apa saja di situ tadi, kemudian kenapa, apa alasannya. Untuk ayat pertama, Ibu minta uswah, coba. Ayat pertama ada qalqalah apa uswah? Kubro Bu. Pada Qalqalah yang pertama surah Al-Lahab terdapat qalqalah kubro karena ada huruf ba di akhir ayat dan harokatnya hidup. ya, ada huruf ba di akhir ayat, harokatnya hidup. Namanya qalqalah Kubro. kubro. Sudah dipahami kayaknya ya semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke.
Sekarang kita lanjut. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, dan ko. Lihat baju di toko. Ya, tabel 1, tabel 2, ada 4 ayat, ada 4 ayat juga. Kalian nanti amati, kemudian kalian amati, kemudian kalian analisis apa saja dalam ayat, misalnya ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu mengandung qalqalah apa dan sebabnya. Maka misalnya disebut qalqalah kubro, misalnya ini disebut qalqalah kubro karena ada huruf dal di akhir ayat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, silahkan kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Saya, Bu. Sudah? Ada tabel 1, nomor 1 qalqalah kubro. Nah, ada dal harokat hidup letaknya di akhir. Nomor 2, ada qalqalah kubro karena ada huruf dal letaknya di akhir ayat. Bagus sekali ya. Bisa belum bisa ya? Ya, terima kasih Velo ya. Sudah paham? Paham, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah paham ya semuanya? Bisa membedakan qalqalah sugro apa, qalqalah kubro apa. Menjelaskan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Ibu minta dari salah satu dari kalian menyimpulkan untuk pelajaran hari ini. Silahkan. Yang sudah Ibu lakukan tadi. Saya, Bu. Ya, silahkan. Mita nih. Kesimpulannya, qalqalah menurut bahasa artinya bergerak dan gemetar. Sedangkan menurut istilah suara tambahan, pantulan, tuan, tugas, pada huruf konsekuensikan pada makhraj huruf tersebut. Huruf qalqalah ada 5, yaitu kaf, ta, ba, jim, dan dal. Iya, terima kasih. Sudah paham sekali nih Mita. Jadi kesimpulannya adalah qalqalah tadi artinya adalah pantulan atau memantulkan. Hurufnya ada 5. Terbagi menjadi 2. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti kalian kerjakan untuk evaluasi hari ini ya. Ini nanti Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Silahkan kalian kerjakan seperti biasanya, dikumpul. Ibu beri waktu sampai nanti sore. Minggu depan kita akan belajar lagi mengenai masih qalqalah ya. Minggu depan kita masih belajar tentang qalqalah, menyambung pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tetap belajar, menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita dijauhkan dari segala penyakit. Ibu akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.